Kelangkaan gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir ini membawa duka mendalam bagi warga Tangerang Selatan. Seorang ibu lansia harus meninggal karena kelelahan ketika berantri berjam-jam untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Mungkin peristiwa ini yang membuat Presiden Prabowo Subianto harus mengambil tindakan tegas, yaitu dengan menginstruksikan kembali supaya pengecer boleh menjual lagi gas LPG 3 kg. Halo, selamat datang di Radar Demokrasi, tempat omong-omong politik dengan cara yang asik ya. Di sini kita akan bahas hal yang seru-seru tanpa bikin pusing. Ayo ambil bagian dalam keseruan ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, kita kembali di segmen ulas berita. Dan kali ini kita akan mengulas atau membacakan sebuah berita terkait dengan Presiden Prabowo Subianto mengizinkan gas LPG 3 kilo boleh dijual oleh pengecer ya. Kita bacakan ada beberapa berita dari media nasional, tapi kali ini kita akan membacakan tulisan dari kompas.com pada 4 Februari 2025 hari ini ya. Prabowo beri instruksi pengecer bisa jual LPG 3 kg lagi mulai hari ini ya. Beberapa waktu lalu dihentikan ya. Oke, kita bacakan. Wakil Ketua DPR Susmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan. Ya, DPR sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat, ujar Dasko di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sambungnya ya. Menurut Dasko, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga LPG supaya tidak mahal di masyarakat. Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual gas LPG 3 kg supaya tidak melonjak harganya. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, saya kira memang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya tujuannya adalah baik ya. Jadi penertiban penjualan gas LPG 3 kilo oleh pengecer dihentikan itu kan tujuannya untuk memutus mata rantai penjualan ya. Jadi kalau semakin panjang kan harga gas LPG semakin mahal. Padahal kan pemerintah sudah memberikan subsidi. Subsidi itu tujuan untuk apa? Untuk membantu meringankan beban masyarakat ya. Tetapi kalau pemerintah sudah beri subsidi lalu rantai penjualannya itu semakin panjang ya sama saja bohong gitu ya. Pemerintah subsidi tetapi tetap masyarakat membeli dengan harga yang mahal karena rantai yang panjang tadi. Jadi maksud dari pemerintah untuk memutuskan rantai tadi tidak sampai ke pengecer tetapi hanya pada mereka yang menjadi distributor resmi yang diakui atau yang ditunjuk atau mereka yang punya legalitas. Sehingga saya kira tujuan pemerintah itu baik ya. Tetapi mungkin gejolak yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya, ketika pemerintah memutuskan bahwa gas LPG 3 kilo tidak dijual oleh pengecer tetapi oleh distributor yang resmi, maka yang terjadi adalah masyarakat itu kesulitan atau ada kelangkaan LPG ya. Kenapa? Karena ya mungkin jumlah distributor itu terbatas, tidak begitu banyak ya. Sehingga yang terjadi adalah terjadi lonjakan atau kelangkaan dan bahkan sampai dengan ada masyarakat yang meninggal karena mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg ya. Ini kebutuhan dasar. Jadi saya kira kritikan buat pemerintah jangan sampai terlalu cepat atau terlalu sederhana memikirkan hal ini. Mungkin dipertimbangkan baik-baik dan saya kira apa yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo ini sangat tepat sekali ya. Jadi penjualan ini kembali dilakukan oleh pengecer supaya masyarakat jangan sampai kesulitan ya. Masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah itu sulit sekali kalau misalnya tidak mendapatkan gas LPG 3 kg ya. Jadi kebijakan Prabowo ini adalah luar biasa, tetapi dengan catatan ya saya kira seperti yang disampaikan oleh
Pak Dasko tadi bahwa ya sambil berjualan, pengecer berjualan terus akan diproses untuk menjadi sub distributor lah gitu ya. Jadi mereka secara resmi atau legal menjadi distributor dari katakanlah Pertamina dan sebagainya. Sehingga apa? Untuk memutuskan rantai penjualan yang panjang tadi. Jadi harga akan dikontrol gitu. Dengan harga yang dikontrol maka ini akan menguntungkan masyarakat ya. Masyarakat akan membeli dengan harga yang tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu mahal. Kenapa? Selama ini kan kita membeli harga yang cukup mahal ya karena rantai penjualan semakin panjang, kemudian ya bisa saja dinaikkan seenaknya mereka gitu ya. Ada perbedaan loh di setiap wilayah itu ada perbedaan harga gas 3 kilo itu ya. Dan itu saya kira pemerintah tidak mau terjadi seperti itu karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini memang harus tepat sasaran dan memang masyarakat harus menikmati subsidi itu ya. Jangan sampai subsidi itu diberikan tetapi yang menikmati adalah rantai panjang pengecer ini dari distributor kemudian ke mecer kan dari distributor kemudian sampai pengecer kan mereka akan mengambil keuntungan ya. Ketika dengan mereka mengambil keuntungan itu kan yang rugi atau yang membayar itu kan adalah konsumen masyarakat. Jadi sama aja subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu akhirnya tidak dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang menikmati adalah segelintir orang, mereka-mereka yang menjadi penjual gas LPG. Kemudian yang berikut adalah mungkin pemerintah juga ingin menertibkan siapa-siapa yang bisa membeli gas LPG 3 kg. Saya kira ini juga baik ya, kenapa? Karena memang pemerintah sekali lagi menekankan supaya subsidi ini tepat sasaran. Jadi ya orang yang punya kemampuan atau orang yang termasuk dalam kategori kelas ekonomi menengah ke atas ya jangan sampai menjadi penikmat gas LPG 3 kilo gitu ya. Jadi saya kira pemerintah ingin supaya pemerataan ya atau keadilan gitu ya. Jadi subsidi itu kan biasanya diberikan kepada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, ya harus tepat sasaran. Mereka harus benar-benar menikmati subsidi itu. Oke. Jadi saya kira ini adalah keputusan bijaksana dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantap, salam demokrasi.